Extra Joss. Sidang etik kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang didalangi oleh ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo terus digelar secara maraton. Dari 7 tersangka perintangan penyidikan kasus Joshua, 4 diantaranya telah dipecat dengan tidak hormat melalui sidang Komisi Etik Polri. Namun hingga kini, ex-Karopaminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan masih belum disidang etik. Brigjen Hendra 3 kali gagal diperiksa dengan alasan saksi kuncinya yakni AKBP Arif Rahman Arifin sakit. Pihak Mabes Polri menerangkan AKBP Arif Rahman Arifin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih. Brigjen HK itu nanti akan dilaksanakan ya minggu depan ya, karena saksi kuncinya memang dalam kondisi masih sakit. Karena masih sakit ya tentunya kita harus menunggu dulu sampai dengan kondisi yang bersangkutan sehat ya, karena salah satu persyaratan untuk bisa dihadirkan di dalam sidang kode etik, saksi harus dalam kondisi sehat. Sementara 4 tersangka lain yang telah dipecat dengan tidak hormat yakni Verdi Sambo sebagai otak pembunuhan Joshua, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kombes Agus Nurpatria. Adapun yang diberikan sanksi demosi hingga pembinaan adalah AKP Diah Chandrawati, AKBP Pujiarto, Barada Sadam, Brigadir Frilian, Bribtu Firman Dwi Rianto, Ibda Arsyad Daifa Gunawan, dan Bribtu Sigit Mukti Hanggono. Sementara tersangka yang menunggu sidang etik yakni Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman Arifin, AKP Irfan Widianto, dan 2 tersangka yakni Barada Eliezer dan Bribka Riki Rizal. Pemirsa, berkas perkara Verdi Sambo sudah di tangan Kejaksaan Agung. Publik pun menanti kapan Verdi Sambo akan dibawa ke meja hijau. Berkas pemecatan Verdi Sambo dari kepolisian segera dikirimkan ke Sekretariat Negara setelah memori banding atas hasil sidang etik Sambo ditolak. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan pihaknya membuka kemungkinan untuk menyatukan 2 berkas perkara tersebut. Kemungkinan itu karena kedua perkara tersebut merupakan satu rangkaian peristiwa. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dijerat 2 perkara, yaitu pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan kasus menghalangi penegakan hukum atau obstruction of justice. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. 338, 340 jadi satu berkas perkara, obstruction of justice satu perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya. Jadi domain dari penuntut umum itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Namun pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Muzakir menilai langkah penggabungan perkara itu kurang tepat. Dikhawatirkan penyatuan berkas menjadi celah bagi Verdi Sambo untuk meringankan hukumannya. Kalau digabung dalam satu dakwaan, nanti ini terdakwa bisa bermain. Dia bobotnya lebih pada obstruction of justice daripada pembunuhannya. Bisa jadi seperti itu yang kekhawatiran banyak orang itu, menurut pendapat saya ada kemungkinan besar sekali. Karena apa? Karena pada saat dia diperiksa sebagai pembunuhan, dia akan mengalihkan bobot itu perbuatannya lebih pada obstruction of justice. Sementara pelaku pembunuhannya adalah orang lain gitu. Nah, kalau itu di splitting, pembunuhan bisa konsentrasi untuk memeriksa supaya majelis hakim itu menemukan namanya kebenaran material atau kebenaran hakiki. Salah adalah salah, benar adalah benar. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menerima pengembalian berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua pada Jumat lalu. Selain berkas perkara pembunuhan, Kejagung juga telah menerima berkas perkara terkait penghalangan penyidikan atau obstruction of justice dengan tersangka Verdi Sambo CS. Ratusan warga 7 kelurahan di Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur rela antri panjang demi menerima bantuan langsung tunai BBM di kantor Kelurahan Pondok Kelapa. Hal itu disambut baik warga untuk meringankan kebutuhan rumah tangga.
Ratusan warga dari 7 kelurahan di kawasan Duren Sawit rela antri untuk mendapatkan bantuan langsung tunai BBM di Gedung Karang Taruna, Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Setiap warga diharuskan mengisi data diri sebelum mendapatkan BLT. Selain mengisi data diri, warga juga diminta membawa kartu tanda penduduk. Masing-masing warga mendapatkan BLT BBM sebesar Rp300.000. Bantuan ini dinilai sangat membantu meringankan beban warga di tengah meroketnya harga BBM. Dan di sini satu kecamatan saya membayarkan di 7 kelurahan sebanyak 771 KPR. Meski merasa senang, namun warga berharap harga BBM dapat kembali normal lantaran berimbas pada harga bahan pokok lainnya. Pemirsa, pasca viral video dugaan oknum istri kepala dusun memotong bantuan langsung tunai atau BLT, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kumpulkan kepala desa se-Kabupaten Blora. Ganjar sebut oknum yang memotong dana BLT merupakan pengkhianat negara. Orang mencuci cangkul untuk menjadi peringatan. Seluruh kepala desa se-Kabupaten Blora dikumpulkan di pendopo rumah dinas Bupati Blora Arif Rohman pada Rabu pagi. Mereka dikumpulkan pasca viral video seorang oknum istri kepala dusun Desa Nglego, Kecamatan Randu Blatung, yang diduga memotong bantuan langsung tunai atau BLT. Melalui Zoom meeting, para kepala desa mendengar arahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan menindak tegas oknum yang berani memotong BLT apapun alasannya. Ini diberikan untuk mereka yang tidak mampu, jangan diambil. Serupiah pun tidak boleh. Serupiah pun tidak boleh. Berikan kepada mereka. Mau pakai alasan apapun, tidak. Bahkan saya titip Bapak Ibu, kalau dia mau ngasih cashback, uang kembali, 1.000, 10.000, 50.000, tolak. Biarkan mereka yang benar itu mendapatkan penuh. Ini kita sudah tegas ya setelah ini dari Pak Kapolres, Pak Kajari, dari APH, kita sudah kasih warning melalui kepala desa. Kalau ada bantuan yang dipotong lagi, kita akan tindak. Bupati Blora Arif Rohman menambahkan oknum yang diduga memotong dana BLT telah dipanggil, dibina, dan telah meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sementara terkait pemotongan BLT tersebut, Menteri Sosial Tri Risma hari ini meminta kepada warga yang merasa bantuan langsung tunai BBM-nya dipotong untuk segera melaporkannya ke polisi. Sementara Mensos meyakini pemotongan terjadi bukan dari PT Pos. Nah, maksudnya bukan di aparat PT Pos, tapi pasca dia terima itu. Nah, tapi di APH pasti akan bergerak kalau memang itu, dan kita sudah banyak menangkap mereka gitu. Ini bahkan kami jadi saksi di beberapa tempat karena kasus pemotongan seperti itu. Risma meyakini penyaluran BLT BBM sudah sesuai prosedur dan transparan karena disertai bukti penerimaannya. Pemirsa, seorang nenek berusia 90 tahun di Ponorogo, Jawa Timur tinggal di rumah sisa kebakaran. Hidup sebatang kara di rumah yang penuh dengan sampah. Nenek bertahan hidup dari belas kasih warga. Sungguh memprihatinkan. Mbah Ponirah, nenek berusia 90 tahun ini, hidup sebatang kara di sebuah rumah bekas kebakaran dipenuhi sampah di Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Ponorogo, Jawa Timur. Rumah ini dari halaman hingga dalam rumah penuh dengan sampah plastik. Mulanya, Mbah Ponirah bekerja sebagai tukang pijat keliling. Usia senja membuatnya sakit dan tak lagi mampu memijat. Mbah Ponirah kemudian menjadi pengepul plastik bekas, botol plastik, dan dibawa ke rumah untuk dijual lagi. Untuk bertahan hidup, ia mengandalkan pemberian dari tetangga dan warga sekitar. Jika tidak ada yang memberi, ia bahkan tidak makan. Ngene iki walah ngene iki sing ngopeni yo nek mampir
sapa kabeh iki. Nek mampirnya mamu. Wong ora gelem olah pinggir wong izin tas hubungan. Sapi dadi areng, wedhus dadi areng. Warga berusaha membantu untuk mencukupi kebutuhan makan Mbah Ponirah. Warga juga terus membujuk agar sang nenek mau dibuatkan rumah yang layak huni. Pemirsa, mewujudkan pembangunan adil dan merata diperlukan investasi berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam forum Menteri G20 di Bali. Selamat datang di Bali. Ada sejumlah tantangan dalam investasi berkelanjutan demi mewujudkan pembangunan adil, inklusif, dan merata. Salah satunya kontribusi investasi terhadap hilirisasi. Menurut Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia, melalui hilirisasi negara-negara berkembang dapat memajukan industri melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sama halnya dengan negara maju. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, apakah adil jika negara maju dahulu menaiki tangga untuk mencapai puncak, lalu sekarang negara berkembang tidak boleh menaiki tangga yang sama? Saya mempunyai keyakinan yang besar bahwa seluruh negara-negara yang tergabung dalam G20 atau dari negara-negara yang diundang pasti mempunyai perasaan yang sama untuk harus saling membahu, mendukung, untuk mendorong agar terwujudnya pemerataan pembangunan. Pemirsa, penderita kanker sinonasal atau rongga hidung di Lamongan, Jawa Timur mendapat bantuan alat kesehatan dari MNC Peduli. Bantuan itu diharapkan bisa meringankan beban pasien dan keluarganya. Dwi sempat mengidap polip. Namun setelah menjalani operasi, benjolan yang awalnya didiagnosa sebagai polip itu terus tumbuh dan menjalar ke wajah. Ia pun divonis mengidap penyakit langka, kanker sinonasal atau rongga hidung. Lantaran kesulitan keuangan untuk membeli kain kasa, Dwi pun menggunakan pembalut wanita untuk menutup luka akibat kanker tersebut. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Dwi bersama suaminya berjualan pakaian yang berasal dari bantuan sebuah yayasan di Surabaya. 2019 saya operasi di Surabaya. Itu sudah kanker, bukan tumor lagi. Nah, dari 2019 sampai sekarang itu belum pernah berhenti pengobatan. Wira-wiri terus ke Surabaya, terus berobat, ya kemo, operasi, sinar radioterapi. Demi meringankan beban Dwi dan keluarga, MNC Peduli menyerahkan bantuan berupa alat kesehatan serta susu untuk meningkatkan imunitas Dwi. Bantuan diserahkan langsung ke tempat tinggal Dwi di Desa Latukan, Kecamatan Karangeneng. Dengan bantuan dari MNC Peduli, diharapkan beban Dwi sedikit berkurang. Dari Lamongan, Abdul Wahid, Ainus melaporkan. Video sejumlah ASN menggotong jenazah ke pemakaman karena tak ada warga sesaat lagi di iNews Prime.